Assalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. Bapak ibu-ibu yang dirahmati oleh Allah subhanahu wa ta'ala, alhamdulillah, puji syukur kita haturkan kehadirat Allah subhanahu wa ta'ala yang masih memberikan nikmat kepada kita berupa nikmat iman, kemudian nikmat Islam, yang dengan nikmat itu kemudian Allah mudahkan langkah kaki kita untuk bermajelis ilmu lagi setelah menjalankan kewajiban kita sebagai seorang muslim, yaitu sholat berjamaah. Wanifidin azani Allah wa iyyakum. Masih dalam rangkaian Baiti Jannati pada tahapan yang keempat setelah tentang rumah yang baik, kemudian istri yang baik, suami yang baik, kemudian kita masuk di anak yang baik, bagaimana kemudian mendesain anak yang baik. Kita sampai di poin yang ke-10 tentang menanamkan kecintaan pada majelis ilmu, yang kemarin sudah saya mulai sebagian dari keutamaan menuntut ilmu, kenapa anak itu harus dijadikan orang-orang yang senang dengan majelis ilmu, bukan senang dengan majelis yang lain. Kemarin minggu yang lalu sudah dijelaskan, yaitu yang pertama bahwasanya orang yang berilmu berbeda dengan orang yang tidak berilmu. Allah Ta'ala berfirman, qul hal yastawil alladzina ya'lamuna wal ladzina la ya'lamun. Katakanlah, adakah sama orang yang tahu atau orang-orang yang berilmu dan orang yang tidak berilmu? Kemudian Allah juga tegaskan lagi, la yastawi ashabun nar wa ashabul jannah. Beda loh itu penghuni surga dan penghuni neraka. Ashabul jannati humul faizun. Penghuni surga itu orang-orang yang beruntung. Dan kemudian yang kedua, orang-orang yang tidak berilmu disifati sebagai orang yang buta atau a'ma, bagaimana firman Allah Subhanahu wa taala, afamay ya'lamu annama unzila ilaika min rabbikal haqq kaman huwa a'ma. Adakah orang yang mengetahui bahwasanya apa yang diturunkan kepadamu dari Tuhanmu itu benar sama dengan orang yang buta? Jadi orang yang punya ilmu kalau Al-Qur'an itu benar, itu dianggap sebagai orang yang berilmu, tapi sebaliknya orang yang enggak mengilmui kalau Al-Qur'an itu benar dianggap sebagai orang buta, kaman huwa a'ma. Innama yatadzakkaru ulul albab, dan hanyalah orang-orang yang ulul albab, yang dikaruniai akal, yang bisa mengambil pelajarannya. Kemudian keutamaan yang ketiga, yaitu orang yang berilmu yang bisa memandang kebenaran. Jadi kebenaran itu hanya akan nampak pada orang-orang yang berilmu, sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala, wa taral ladzina utul ilma alladzi unzila ilaika min rabbik huwal haqqu wa yahdi ila siratil. Berpendapat bahwa wahyu yang diturunkan padamu dari Tuhanmu itulah yang benar. Jadi hanya orang yang dikasih ilmu yang kemudian memahami kalau wahyu itu yang benar dan menunjuki manusia kepada jalan Rabb yang maha perkasa lagi maha terpuji. Kemudian keutamaan yang keempat, yaitu orang yang berilmu bisa menjadi rujukan dalam bertanya. Dan ini yang saya sampaikan di mana-mana, bahwasanya ketika panjenengan hidup pasti akan menghadapi problematika apapun konteksnya, apapun masalahnya. Maka ketika panjenengan tidak bisa merumuskan jawaban yang tepat, maka ampun dicandai piyambak, karena khawatirnya nanti jawaban-jawaban kita itu akan justru akan membuat kita tambah pusing. Maka yang paling utama adalah sebagaimana difirmankan oleh Allah Subhanahu wa taala, wa ma arsalna min qablika illa rijalan nuhi ilaihim. Dan kami tidak mengutus sebelum kamu kecuali seorang laki-laki, orang-orang laki-laki yang kami beri wahyu kepada mereka. Jadi ada nabi-nabi pada setiap kaum. Maka Allah tegaskan, fas'alu ahla dzikri in kuntum la ta'lamun. Maka tanyalah kepada ahli dzikir kalau kamu kemudian tidak tahu. Tanyalah kepada ahli ilmu ketika kamu kemudian tidak tahu. Dan ad-dzikra ini pernah saya jelaskan juga, yaitu Al-Qur'an, sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala, inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafidun. Quran itu disebut ad-dzikra, kami yang menurunkan dan kami yang menjaganya. Sehingga ahli dzikir di sini adalah ahli Quran. Ahli Quran di sini adalah orang yang faham isinya Quran, orang yang mengkaji apa maksud daripada ayat per ayat, sehingga bisa dijelaskan sesuai kondisional konteks masing-masing, dan Quran itu berlaku sejak diturunkan sampai hari kiamat. Makanya ketika jenengan bertanya kepada orang-orang yang tepat, insya Allah seharusnya jenengan akan mendapatkan solusi atas semua permasalahan yang ada. Tapi orang-orang yang kemudian nyandai sendiri, dia berpikir-pikir sendiri, dia merenung-renung sendiri, dia kemudian mumet sendiri, maka sebagian mereka kemudian dibisiki oleh syaitan, daripada berlama-lama mumet, maka mendingan segera mengakhiri hidup saja. Dan yang semisal ini banyak
banyak. Maka ini yang harus kemudian kita hati-hati, kita wanti-wanti kepada diri kita. Jangan sampai kemudian kita hidup di dunia tanpa pegangan atau tidak ngerti mau berpegangan kemana. Padahal Nabi SAW jelas mengatakan, taraktu fikum amroini lan tadilu ma tamassaktum bihima abadan. Tak tinggalkan dua warisan, dua perkara yang kalau kamu pegang kamu nggak akan sesat selamanya, yaitu kitabullah wa sunnati, yaitu kitabullah Al-Quran dan sunnahku. Oleh karena itu maka untuk memahami kitabullah dan kemudian sunnah Nabi SAW, maka diperlukan ahli zikir, diperlukan orang yang ahli ilmu. Karena adzikra tadi Al-Quran berarti ahli Quran, berarti ahli ilmu. Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan kemudian faedah yang kelima, dan ini cuma saya masukkan 5, tapi dalam kajian yang lain itu saya mengumpulkan keutamaan majelis ilmu itu sampai 100 lebih gitu kan. Jadi di sini saya cuma ngambil 5 aja gitu kan. Artinya nanti kalau di satu ketika yang akan datang, kalau misal kita ganti tema, nanti bisa dibahas satu persatu sampai 100 lebih itu. Maka keutamaan yang kelima, Al-Quran menjadi ayat yang jelas di sisi ahli ilmu. Jadi orang-orang yang merupakan ahli zikir, ahli ilmu, orang yang kemudian dikasih hidayah oleh Allah Subhanahu wa taala, dia akan memandang dengan jelas bahwasanya Al-Quran ini sumber segala macam sumber hukum. Baik hukum yang sifatnya pidana maupun hukum yang sifatnya keluarga, maupun hukum yang sifatnya sosial, maupun hukum yang sifatnya keyakinan, akidah, dogma dan seterusnya. Makanya ketika ada orang yang kemudian mengambil sebagian, membuang sebagian, maka kita dapati orang-orang yang membuang sebagian ini dia akan menemukan jalan buntu. Dia akan menemukan solusi yang dia rancang dengan meninggalkan Al-Quran. Itu akan semakin runyam, semakin ruwet, semakin jundet kayak benang kusut yang sulit untuk diuraikan. Sebagai contoh misal, kita mau lihat dari sisi mana? Misal nih, bagaimana yang saya pelajari misal dari sisi ekonomi gitu kan. Ketika orang Islam nih gak mau mendalami ekonomi dalam Islam, dan dia milih mendalami ekonomi versi orang kafir yang berbasis bunga, berbasis riba, di mana riba itu jelas jenengan itu tinggal minjem duit, balik ke duit enek tambahane tanpa diputar gitu kan. Maka dalam kondisi jenengan sakit ataupun sehat, tetap aja itu duit akan nambah terus utang. Sehingga akhirnya apa yang kita saksikan dalam skala personal, orang-orang yang terlibat utang piutang sampai bunga berbunga itu ngentekke nopo-nopo, kemudian mereka yang judek, mereka yang mumet, kemudian memilih jalan-jalan pintas, ngapunten mengakhiri hidupnya. Kalau dalam konteks negara, akhirnya sebuah negara yang tadinya dia merdeka berdaulat, tapi karena punya utangan yang besar dan bunga berbunga, akhirnya mau nggak mau kebijakannya disetir oleh negara yang lain. Saya tidak menyebut negara mana dan siapa, tapi lebih kepada ini fakta gitu loh. Dan bagaimana kemudian ketika negara-negara ini kemudian bareng-bareng mengelola keuangan dengan cara ribawi, maka begitu ada krisis ekonomi di sumbernya negara ribawi, misal Amerika atau yang semisalnya, maka negara yang ngikuti ini mesti kena krisisnya, kena dampaknya. Sebagaimana terjadi di tahun 98, krisisnya di mana kita kena. 2008 juga sama, dimulai di mana kita kena gitu kan. Maka harusnya ketika kita benar-benar paham tentang agama kita, bahwa itu turun dari langit dari Allah Subhanahu wa taala, dan orang-orang yang punya ilmu, yang senang dengan bermajelis ilmu, dia akan paham kalau sebenarnya solusi itu sudah ada, maka harusnya digalilah dari situ. Makanya negara-negara seperti Inggris hari ini, karena dia melihat ekonomi kapitalis itu sudah kurang menarik, maka mereka mulai untuk menggali ekonomi Islam, dan bahkan punya jurusan tentang ekonomi Islam itu termasuk yang terbaik di dunia. Bayangkan sebuah negara kafir gitu kan, punya pendidikan ekonomi Islam bahkan sampai level S3, PSD yang dia terbaik di dunia gitu. Maka yang harus kita pahami adalah mereka orang-orang kafir pun pelan tapi pasti beralih mencari solusi dalam bernegara pun dengan menggunakan nilai-nilai Islam, rakyatan megah mlebu Islam gitu kan. Maka harusnya kita yang sejak awal beragama Islam harusnya berusaha untuk menggali ke sana, baik dalam level tataran rumah tangga, bermasyarakat, bahkan bernegara. Kan harusnya ngoten. Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, sehingga Allah tegaskan bal huwa ayatun bayyinatun fi suduril ladzina utul ilma.
Sebenarnya Al-Quran itu adalah ayat-ayat yang nyata di dalam dada orang-orang yang diberi ilmu. Wa ma yajhadu bi ayatina illa dzalimun, dan tidak ada orang yang mengingkari ayat-ayat kami kecuali orang-orang yang dolim, orang-orang yang enggak mau kebaikan, orang-orang yang jauh dari rahmat Allah Subhanahu wa taala. Bahkan ketika dolim ini dikontekkan kepada perkataan Luqman Al-Hakim kepada putranya, ya bunayya la tusyrik billah inna syirka la dzulmun adzim, maka ilmu ini enggak akan bisa masuk kepada orang-orang yang berbuat kesyirikan. Orang-orang yang berbuat kesyirikan enggak mau majelisan ilmu. Maunya ya dang instan, mangkat kemana, kemudian semedi di sana, piye carane dagangane ndang payu, piye carane bisnisnya lancar, jaluke tumbal apa wae dikeki gitu. Dia udah enggak peduli lagi dengan majelis ilmu. Apalagi ketika dia ngelihat sebelahnya misal gitu, ya ono ya ini majelis ilmu ra sugih-sugih, tambah wegah meneh gitu kan. Maka yang harus kita pahami bahwasanya mengangkat kebodohan tidak kemudian serta-merta mengangkat dari kemiskinan. Dan Allah mungkin memilih kita di atas kemiskinan, di atas kesusahan finansial bukan karena Allah benci sama kita. Bisa jadi Allah tahu kalau jenengan kemudian digerujuk dengan materi, bisa jadi jenengan akan jauh dari rumah Allah. Sehingga mungkin Allah memilih kita untuk tetap diminta untuk bersabar di dunia, karena hakikatnya dunia niku mboten lama. Kados sinten Pak Tarno, mungkin belum ada sebulan saya ngomong sama beliau di sini, sing sabar nggih Pak gitu kan. Urip ra suwe gitu kan, kok malah pun sedo gitu kan. Nggih. Artinya ya itu gitu kan. Bener-bener kita itu cuman ngantri hakikatnya itu. Kita itu cuman ngantri, kalau enggak beliau duluan ya kita duluan, kalau enggak jenengan duluan ya saya duluan kan ngoten. Serius. Maka yang harus kita tambahi setiap hari itu adalah kesabaran di atas ilmu. Caranya gimana? Yes, jenengan mus alhamdulillah masjid mriki enten kajian pindah mriki karek di upload diijolke kan gitu. Jenengan kan mriki sinau napa dilengkapi terus. Oh wayah kerja nggih kerja monggo. Oh wayah silaturahmi. Tapi kan antara maghrib dan isya ini kan waktu yang singkat toh. Nek tengene Pak Rohmat itu cuma antara bar subuh nganti setengah 6 itu kan nggih singkat. Artinya waktu yang kemudian sangat singkat itu. Artinya kalau kemudian kita duduk sebentar setengah jam untuk kemudian bermajelis ilmu, insya Allah punya janji melalui nabinya, illa nazalat alaihimur rahmah, illa nazalat alaihimus sakinah, maaf, wa ghasyiyatuhumur rahmah, takei sing jenenge sakinah, ketentraman jiwa. Tadi sore saya ngisi kajian ibu-ibu, ada ibu-ibu yang bertanya, ponakan saya bertanya, Pak Ustadz, ditulis dan kertas niku panjang niku sing intine, Bu, ngomongnya wong nek nikah kuwi, Bude ngomongnya wong nek nikah kuwi dijamin rezekine. Kenapa wong nikah kuwi kok akeh sing padu gara-gara rezekine kurang. Gitu. Terus saya jawab, aku ora ngerti jawabane lek tak tekoke Pak Ustadz gitu. Maka ya saya jawab tadi bahwasanya orang-orang yang sudah menikah, dan ini selalu saya ulang-ulang, itu Allah punya janji untuk memberikan sakinah mawaddah warahmah. Itu modal awal, modal dasar. Neng dino-dino, hari berganti hari, ya di jalan bertemu dengan berbagai macam orang, maka yang namanya sakinah ini juga harus di-maintain lagi. Sama kayak kita ketika mau bisnis awal, kita minta orang tua kita, Pak Mang modali, dimodali gitu kan. Maka itu modal awal dengan menikah. Begitu kemudian selesai kita menikah, mungkin di bulan-bulan pertama gitu, rata-rata kan ditanya piye nikah, nyesel aku lah apa rakit biyen kan itu. Tapi biasanya di tahun-tahun pertama itu dia ditekoki lagi, piye nikah, nyesel aku ngopo dadak karo dhek gitu kan. Nah, setelah ngerti ternyata karepe macam-macam gitu kan. Nah, kenapa kok ada miss di seperti ini? Kenapa kok ada ceruk, ada celah yang enggak bisa ketemu ngomongin untuk sakinah tapi kok rasido. Nah ternyata dijawab oleh Nabi SAW bahwasanya ketika seorang itu masih mau ngumpul di masjid, ngaji, majelis ilmu, majelis taklim, illa nazalat alaihimus sakinah, dikei meneh sakinah. Jadi kayak seorang anak yang pamit dagang dimodali Pak modali entek, mulih meneh gitu kan. Pak, dagangan kula entek, duwite yo entek, ora apa-apa le, tak modali. Wong aku bapakmu ki wong sugih gitu kan. Gusti Allah sugih ya, ngoten to. Modali meneh gitu. Terus bar niku bali meneh, rugi meneh Pak, modali meneh gitu kan. Nah, bapak sing pinter kudune sing ketigane iki dicek. Jane enek apa to, Lin? Lah anggere entuk tak nggo anu Pak, tak nggo judi online nih Pak. Oh, kowe sulaya kowe ya. Berarti anak ini iki kudu dijagani gitu ngoten nggih.
Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, sehingga di sini jelas sekali bahwasanya Al-Qur'an itu akan menjadi indah, menjadi menyenangkan di hadapan orang-orang yang senang bermajelis ilmu, ngoten. Makanya perlu kita tanamkan dan kita ajak putra-putra kita, rapopo cah cilik-cilik ono ora mudeng wis ben, pokoke sepenting lingguh ning mriki luwih seneng timbang ning perapatan. Nah mulai ten niku ten ngene Pak Rohmat niku nek bengi ten dangdutan. Nah, aku lewat bengi-bengi lah banter ram ngene gitu kan. Untungnya lurah ora teko. Napa begitu Pak Lurah? Mboten to. Nek teko tak kon bubar ya. Nek orang jenengan mang mundur mohon Pak Lurah. Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, yang ke-11. Ajari anak-anak untuk bersikap adil dan jangan membeda-bedakan. Suatu ketika Nu'man bin Bashir radhiyallahu an bertemu Nabi SAW. Kemudian Nabi SAW mengatakan, i'dilu baina abnaikum, i'dilu baina abnaikum, i'dilu baina abnaikum. Wahai Nu'man, bersikap adillah di antara anak-anakmu, bersikap adillah di antara anak-anakmu, bersikap adillah di antara anak-anakmu. Jadi Nabi SAW menekankan banget untuk bersikap adil. Dan cerita lengkapnya adalah bahwasanya Bashir bin Sa'ad, bapaknya Nu'man bin Bashir. Jadi Bashir bin Sa'ad. Nah, ini bapaknya Nu'man bin Bashir bin Sa'ad. Nah, dia punya barang yang mau dibagikan kepada Nu'man dan istrinya. Nah, kepada Nu'man. Kemudian istrinya mengatakan, Mas, aku nggak ridho sampai yang menjadi saksi pemberian barang dari bapakmu, jadi hibah tadi. Itu adalah Rasulullah SAW. Jadi ini istri yang cerdas. Nah, istri saat ini pokoknya ngerti kayak, oke, aku ridho Mas. Nek mengentuk sidik, pecatan pakmu ya Mas. Maka ini ndak. Saya ridho Mas kalau jenengan bawa pulang hibah dari bapak jenengan, tapi yang menjadi saksi tentang pemberian ini adalah Rasul. Maka Pak Bashir kemudian datang kepada Nabi SAW dan meminta Nabi SAW untuk menjadi saksi. Lalu Nabi SAW bertanya, halaka banun, kamu punya anak selain Nu'man apa enggak? Sir Bashir gitu kan. Kemudian Bashir bin Sa'ad menjawab, iya ya Rasulullah. Lalu Rasulullah SAW bersabda, apakah engkau memberikan kepada mereka hibah yang sama dengan hibah yang kau berikan kepada Nu'man? Maka Bashir bin Sa'ad menjawab, tidak ya Rasul. Maka Nabi SAW mengatakan, fala tushidni idzan, nek nu ojo njaluk aku dadi saksi. Fa ini la ashadu ala jaurin, karena aku enggak mau jadi saksi atas perbuatan yang dolim. Kemudian Nabi SAW bersabda, ittaqullah wa'dilu baina auladikum, bertakwalah kepada Allah dan berlaku adillah kepada anak-anak kalian. Sehingga orang tua kalau punya anak lebih dari satu, terus jenengan mau memberikan sesuatu kepada anak yang satu, maka pastikan anak yang lain nggih dapat. Artinya nek misal anak nomor 1 ditukokke motor pas sekolah SMA, anak nomor 2 tesih SMP ya mengko pas SMA nggih ditukokke, ampun dilungsurke. Mengko terus mikir, Pakku kok ora adil. Nah, bahkan ada bapak-bapak yang kemudian sawahe siji ya toh didol entek dinggo nanggap ketip anak barep. Giliran anak loro telu lan sak piturute ya saenenge gitu kan. Akhire batin, jane iki aku anak kandung apa anak kualon. Nah, lancak piturute banyak kita pertontonkan seperti itu. Makanya Nabi mengingatkan i'dilu baina auladikum ittaqullah, bertakwalah pada Allah dan berbuat adillah di antara anak-anakmu. Dan adil gak harus sama, betul. Ketika yang SMA dibelikan motor, bukan berarti adiknya sing SMP ya kudu dimotori mboten. Ditunggu sampai nanti SMA. Enten kathah kita menyaksikan barepe wanti digaweke omah dinikahi gedhen, diranti bu adik-adike, omah tinggalane sing tinggal sak upret iki didom sak pirang-pirang itu mlebu kabeh ten mriku. Dadi disekat-sekat ya Allah. Ngoten niku barepe lho omahe nemplek ten sebelah meneng wae guyang-guyu gitu kan. Padahal ya jane kudune niku dibagi rata, misalnya naik papat dibagi papat gitu kan. Makanya dalam konteks hibah ini ulama itu berselisih pendapat atau berbeda pendapat, jatuh di antara dua kondisi. Yang pertama, laki-laki dan perempuan bisa diberi yang sama dalam konteks hibah ya. Atau sebagian ulama Hambali seperti Syekh Utsaimin itu berpendapat hibah pun bisa menggunakan kaidah waris. Jadi laki-laki dikasih 2, perempuan dikasih 1.
Maka hakikatnya hibah itu bebas, tapi juga harus kemudian melihat kemungkinan satu di antara dua tadi loh, sama atau sing lanang luweh akeh. Jangan dibalik. Wedok luweh akeh, lanang luweh sithik niki mboten enten. Rumusnya lanang karo wedok padha atau lanang loro wedok siji. Jadi jangan dibalik. Oh, tapi anakku sing paling gemati sing wedok gitu kan. Nah, maka apa yang kemudian panjenengan rasakan dari putra-putra jenengan itu sebenarnya buah dari pendidikan kita. Ketika kemudian kita mendapati mereka nggak gemati sama kita, harusnya kita introspeksi tentang bagaimana dulu mendidiknya. Jangan kemudian jenengan rubah hukum Allah yang sudah ada. Ini penting, karena sebagian orang tua merasa peh anak iki paling gemati digawe luwih akeh, akhirnya ngapunten harta yang dikasihkan orang tua bukannya digunakan yang sifatnya kemudian semulur, iso banyak, iso kemudian terus menerus, tapi malah habis buat sakit, habis buat macam-macam urusan yang nggak penting. Karena hakikatnya kalau kita ngomongkan harta haram itu bukan cuman harta hasil mencuri, korupsi dan seterusnya, termasuk harta pembagian yang tidak adil itu bisa masuk dalam kategori harta-harta yang haram. Dan kita sebagai anak kalau dikasih lebih sama orang tua yang kiranya itu mendolimi saudara kita harus meluruskan, jangan diem-diem aja gitu kan. Karena ada lagi cerita kayak gitu, benar-benar saya ngeliat sendiri. Jadi ketika kemudian seorang orang tua ini mbah gitu ngasih anaknya dipilih-pilih gitu kan, putu ya dipilih gitu kan, pasti bodi putu ini kemudian ada anak sing ngelek kowe putu gitu kan, putune ini ya cuma ngomong, aku pulang ngomong dikei yo om gitu kan, bahasanya mau ngoten, aku mau dikei yo gitu kan, akhirnya tenan pak, sawahe kadol ditukokke omahe didol dinggo bisnisnya bangkrut, gari duwe bojone meteng dah tuabrakan, mati bojo sak anake gitu, terus saiki nikah yo majer sisan gitu kan. Dan itu ya Allah, artinya orang-orang yang kemudian dalam posisi seperti itu harus menintrospeksi. Kalau memang ada kesalahan-kesalahan pada tata kelola tadi itu harta, maka harusnya kemudian harus hati-hati. Jangan sampai kemudian gampang ke urusan mendolimi harta orang lain sehingga kemudian itu menyusahkan kita di waktu-waktu yang akan datang. Kalau nggak kita sendiri susah, nanti anak-anak kita yang megang harta itu atau cucu-cucu kita. Rumangsane nek iso ngrebut ngene dulure, wah iki engko tak keke anakku tekan putuku tak kei gitu kan. Mikire ngoten mbae niku wah, ternyata kok dero mbae meninggal, ternyata wis entek dienggo anak putu sing ra cetha-cetha ngoten niku. Maka yang harus kita pahami, kita hati-hati jangan sampai kita membagi harta-harta yang tidak tepat. Makanya Nabi mengingatkan, ittaqullah, i'dilu baina auladikum. Bertakwalah pada Allah dan berbuat adillah di antara anak-anakmu. Kenapa kita harus berbuat adil? Rasulullah SAW memberikan hikmah di antara keadilan seorang bapak dalam memberikan hibah kepada anak-anaknya. Rasulullah SAW bersabda, atuhibbu ayyakunu fil birri sawa. Nek kowe ora berbuat adil ning anak-anakmu, kowe apa gelem nek anakmu memperlakukan kamu beda karo wong tuwa liyane? Artinya dia bisa berbuat baik sama orang tua yang lain, sama mertuanya, tapi sama bapaknya sendiri gak bisa. Apa kamu seneng anakmu kayak gitu kan? Maka sebuah kesalahan orang tua memberikan hibah kepada sebagian anak dan tidak memberikan hibah kepada sebagian yang lain. Bahkan ada orang yang bertanya kepada Syekh Utsaimin rahimahullah, yaitu Syekh, saya itu mampu membelikan anak saya mobil, tapi kalau membelikan semua gak mampu. Neng pas anak yang pertama ini mampu. Gimana biar kemudian bisa adil? Kata Syekh Utsaimin, jangan mbok berikan, tapi pinjamkan, benten. Jadi ketika anak pertama ini kuliah misal atau ada urusan, ya nggonen silakan. Ning kuwi jek nggone pake gitu. Dadi engko nek pasti buah anak keloro arep nyilih nggih disile, raketan mobil wis dadi mobil tuwa, enggak apa-apa gitu kan. Masih adil. Tapi kalau sudah disetatke, maka orang tua harus kemudian memberikan kepada anaknya. Ada lagi orang tua niku, begitu anak nomor 1, nomor 2 bangun rumah gitu kan. Iku wong tua piye carane? Wis digolekke, mbuh ditambahi duit nggo tuku lemahe apa dikirimi kayu-kayune, Terus anak siji loro niku dijanji. Nah, dijanji mengko nek bapak ibu bangun dinggo adikmu ewangono gitu kan. Ibu adike ra diewangi gitu kan. Ngoten. Maka yang harus kita pahami adalah ya kita ketika menerima kebaikan dari orang tua kita terima, tapi kita juga harus mengukur posisinya seperti apa nih. Jangan sampai kita kemudian menjadi orang yang menyponsori orang tua berbuat dolim. Makanya Nabi SAW mengingatkan unsur akhoka doliman au madluman.
tulungan sedulurmu yang berbuat dolim atau yang terdolimi. Para sahabat mengatakan nek nulung sing terdolimi kula nggih pun paham. Nek tulung wong sing dolim niki pripun? Kata Nabi, cegahan dari berbuat dolim. Ini kepada saudara aja kita suruh nyegah, apalagi orang tua. Makanya selalu saya katakan terbaik dalam bakti kepada orang tua, wabil khusus di hari tua, adalah menjaga mereka jangan sampai berbuat kesalahan, wabil khusus kesalahan kesyirikan, kemudian kedoliman-kedoliman yang akan menyusahkan mereka di akhirat. Yang harus kita pahami adalah orang tua ini kalau kita kasih harta, ya itu baik-baik aja. Tapi kalau kemudian nggak kita jagani, apakah dia sholat apa enggak, apakah dia dolim apa enggak sama anak-anaknya, apakah dia dan seterusnya, maka harta nggak akan ada gunanya. Sebanyak apapun kita kasih, sebanyak apapun kita support, tapi kalau kemudian beliau di akhir hayatnya berbuat dolim sama anak-anaknya, di akhir hayatnya beliau berbuat kesyirikan, di akhir hayatnya nggak sholat, niku, masya Allah, sebuah kerugian yang luar biasa. Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu Wa Taala, itu poin yang ke-11. Poin yang ke-12, dibantu menemukan pasangan hidup. Ini juga banyak orang tua yang luput. Jadi peh rumangsane wis dikuliahke, wis gede, dijarke, bahkan ada sebagian orang tua sing ngomong wis kono golek pacar dhewe gitu. Padahal seorang laki-laki ketika dikaruniai anak perempuan, kewajiban dia selain kemudian memberikan nafkah adalah sampai memastikan anak perempuan ini selamat, tidak terjebak, terjerumus dalam perzinahan, sampai selamat di depan gerbang pernikahan. Dia yang mengantarkan. Makanya sebagian orang itu dalam ijab qabul nggak cuma mengatakan saya nikahkan kamu dan kawinkan dengan putriku yang bernama Fulanah binti, enggak. Bahkan dia nambahi, dia adalah cinta pertamaku setelah kepada istriku. Aku besarkan dengan tanganku, aku suapi dengan setiap tetes keringat air mataku. Maka aku titipkan ini untukmu, anakku, aku nikahkan dan kawinkan kepadamu. Ini wong lanang nek dingonoke lak ya terus mikir nek ajem macam-macam gitu. Maka orang tua yang baik, orang tua yang terbaik ketika dulu boten enten kemudian enten padaran terus diopeni nganti 9 wulan ditokke nganggo ngeden kelaran gitu kan. Terus piye carane disekolahke pinter lan sak piturute. Maka nek wis gede pinter napa melih nganti dadi dokter, nggih kudune digolekke mantu sing bener. Ampun dijarke mawon nggawa lanangan. Pedet-pedet digawa dijarke, ampun digenahke, Nduk, golek mantu sing salat, Nduk, golek mantu sing saleh. Kula nek mboten lali, bapak kula niku ngomong Mbah Iman niku Jaten niku nate mesen ten napa putrane sing setri niku, bapak ora pengen kowe nggawa calon bojo sing ra salat. Menurut bapak, ini sing ngomong bapak kula nggih. Nah, nek jenengan ra percaya mang tekok dhewe. Menurut bapak, mendingan kowe ngeloni babi daripada ngeloni wong lanang ra salat tuh. Niku Mbah Iman dengan keterbatasan ilmune menggunakan bahasa ngoten niku ben anake wedok iki mikir ngoten lho. Ngoten. Niki bukan berarti terus ya wis tak kawin karo babi mboten. Maksudnya itu biar mikir lho anak wedok itu. Ben mikir gitu loh. Bahwasanya orang tua itu tegas soal ini gitu loh. Ora soal ganteng apa elek, ora soal bangir apa pesek, ora soal sugih apa ora duwe, ora soal macem-macem, tapi soal agama iki penting kan gitu. Makanya Nabi SAW mengingatkan bahwasanya ada istilah sekufu, Imam Ahmad bin Hambal mengatakan ada istilah sekufu, yaitu an-nasab dalam nasab, wad-din agama, wal huriyah dalam kemerdekaan, kemudian wasinaah dan pekerjaan, wal mal. Artinya gini, ketika kita pengen meminimalisir dalam rumah tangga anak kita nanti gesekan, maka jenengan kemudian mencocokkan dengan sekufu, nggak ada masalah. Dalam hal nasab gimana? Oh, ternyata anakku pengen rabi karo anak lurah. Ternyata aku anak wong macul. Oh, tak ngomong karo anakku, ojo le. Engko ndak kowe ra kajen, enggak apa-apa. Tapi kalau kemudian pihak keluarganya juga tidak mempermasalahkan, ya nggak apa-apa juga gitu. Jadi ini bukan sesuatu yang harus apa istilahnya baku ngoten boten. Tapi ada orang-orang tertentu yang kemudian menganggap ini penting sehingga tetap nekat, akhirnya terjadi gesekan di situ. Loh kan wis tenan tak elekke gitu. Kemudian dalam soal agama juga sama. Ketika panjenengan punya putra ya toh, yang kemudian sudah hafid Quran misalnya gitu. Terus jenengan mau nyarikan mantu yang hafid Quran, nggak apa-apa gitu ya.
Daripada kemudian putra jenengan hafid Quran terus mantune malah ra iso maca Quran, akhirnya hafalane ilang kabeh gitu kan. Ampun. Nggih, enggak apa-apa. Tapi nek kemudian putra jenengan ora apa-apa, Pak. Wong iki insyaallah soleh, Pak. Mung ya itu lho, Pak. Dhek kurang beruntung. Mergone sama orang tuane ora diajari agama, insyaallah aku tak jak hafalan Quran. Lah niku mboten napa gitu kan. Ngoten nggih. Jadi bukan sesuatu yang paten, tapi kalau memang itu enggak jadi komitmen di awal biasanya marai ruwet. Nah, kemudian al-huriyah juga sama, kemerdekaan. Budak nikah dengan orang merdeka. Itu nanti mesti ada masalah gitu kan. Kemudian wasinaah pekerjaan. Dokter rabi karo dokter ya ora apa-apa. Oh dokter rabi karo sopir truk ya enggak apa-apa. Tapi dengan catatan si dokter jangan kemudian mencaci sopir truk gitu loh. Mas, wah aku lho Mas, ben wulan nih paling ora 150 juta. Mosok kowe nyopir truk sedina mung 150 lho. Lah jenenge nyopir truk didak gase niku sak kemenge ya tetep hasilnya nggih semoten to. Kecuali sing disopiri niku narkoba lah, mungkin beten melih ceritane. Sopir-sopir tukang Gojek niku mbok sak Gojek-gojeke ket bar subuh, baline subuh niku paling ya sedina 500.000 lah mentok-mentok. Kok terus bojone direktur terus ngomong, "Mas, aku sedina tanda tangan tok herek-herek ping 5 sekali herek-herek sak yuta ping 5 yuta, Mas. Mosok kowe pamit bar subuh terus subuhne lagi teko mung godit 500.000 kan mboten saged ngoten niku." Nah, maka kalau memang ini menjadi masalah dan akan menjadi masalah, ya mendingan nggak usah dipaksakan, ngoten. Kemudian wal mal, soal harta juga sama. Ketika kemudian kita melihat, oh calon besanku ternyata sugih blegedu, oh aku ternyata wong ra duwe, terus jenengan merasa nggak perlu dipertemukan, nanti nggak jadi masalah juga nggak apa-apa. Tapi kalau calon besannya ora apa-apa, mungkin jenengan jadi besan saya setengah harta saya buat jenengan, wah. Nah enten ngoten niku ya kula tak daftar ya. Maksudnya daftar ke Pak Kulo nanti. Maka yang harus kita pahami ini kufu dalam 5 hal. Nah, kemudian Allah ternyata sudah mengingatkan al-khabisatu lil khabisin wal khabisuna lil khabisat, wanita-wanita yang jelek untuk laki-laki yang jelek, kemudian laki-laki yang jelek juga untuk wanita-wanita yang jelek. Jelek niki mboten soal muka, tapi soal akhlak, soal agama. Wat thayyibatu lit thayyibin wat thayyibuna lit thayyibat, dan orang-orang yang baik dari kalangan perempuan itu untuk orang-orang baik dari kalangan laki-laki, dan orang-orang baik dari kalangan laki-laki untuk orang-orang baik dari kalangan perempuan. Artinya gini, ketika kita melihat pasangan kita kok ada kekurangan gini ya sakjane kita iyo ngono kuwi. Karena Allah sudah menegaskan suami cermin dari istrinya, istri cermin dari suaminya. Jadi nggak usah terlalu kita banyak komplain tentang pasangan kita, yang ada adalah kita perbaiki berdua, kan ngoten. Enten piyai niku cerita kali kula, mungkin kula nanti cerita demikian nih. Ustaz, saya mau nanya, iya istri saya itu loh, tak suruh jilbaban susah gitu kan. Nah terus piye? Ya aku pengen istriku ya jilbaban yang baik. Terus piye? Ya aku pengen menceraikan. Kosek Mas, saat durunge sampai situ. Aku tak nanya dulu, kamu jawab dengan jujur. Nggih. Kowe ketemu karo bojomu kapan? Ya dulu, dia kan teman SMA saya, pacaran. Iya, pacar saya. Oh iya. Terus saiki kok sampean iso bentuke kaya ngono. Maksudnya dadi ketok rada alim gitu loh. Terus bojone kok mbok candheki rapate alim, elek gitu kan. Terus jenengan pengen pisah, kok bisa? Anu Pak Ustaz, saya itu kerja, terus pulangnya sore. Nek ajeng pulang itu macet, daripada terjebak macet. Nah, saya mendingan sholat maghrib jamaah di masjid. Ya kebetulan masjidnya itu dekat kantor, ada kajian. Nah, saya melu kajian. Nanti sakbare sholat isya baru pulang niku dalanan rada lengang ten Jakarta menika. Dan itu terjadi hampir setiap pekan dan sepanjang tahun. Berarti jenengan tiap pekan ilmune nambah nggih. Iya. Terus mbok sampai ke ora ning bojomu. Ndak gitu. Nah, ning kono kesalahan sampean. Lah kok salah? Lah iya. Wong biyen berangkat rumah tangga iki padha-padha radong kok. Terus sampean saiki sinau dadi luwih pinter, luwih alim, ning bojone ora dijak apik. Saiki kowe nyalahke kono. Apa rumangsamu nek kowe engko nikah meneh entuk sing kaya mbok karepke? Ya urung karuan nek modelanmu kayak gitu. Nah, maka yang harus kita pahami, nggih, ketika kita sudah punya ilmu, disampaikan ke keluarga kita. Ning tak kandhani, Pak. Ngandani ibu-ibu niku mboten ampun kados nyramai ngaten niki. Mesti ora gelem ngrungokke. Dadi ngramaine nggih kalau nyopir, karo dijak ngobrol.
dijak jajan sik. Ngoten itu. Ampun diceramai karena memang tabiatnya ngoten niku. Tabiatnya bengkok. Nggih. Ngoten nggih. Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, dan di bulan-bulan ini tuh saya bawa tiga jomblo gitu kan. Terus saya carikan istri gitu kan. Jadi yang dua itu ongel banget. Terus ketemu anti peng bola-bali tapi ora sida-sida. Nah, kira yang satu ini begitu kemudian ketemu sekali jadi gitu kan. Dan saya lihat, saya timbang itu loh, kiri kanan itu ya persis seperti ini gitu kan. Jadi yang sini ya menurut saya ya baik, yang sini ya kemudian baik gitu. Dan kemudian si pihak perempuannya juga nggak banyak nuntut gitu kan. Oh ini kuliahnya belum selesai tinggal skripsi, oh nggak apa-apa gitu. Yang ini juga baru lulus pesantren, oh ya nggak apa-apa. Jadi benar-benar saya melihat itu ada kemudahan. Dan yang harus kita pahami bahwasanya lulus atau sarjana itu bukan merupakan syarat dalam pernikahan. Sehingga kalau memang ngapunten nggih, Allah jelas mengatakan wala taqrabuz zina, jangan mendekati zina. Dan ketika putra-putra jenengan sudah semester 6, semester 7, kalau subyek-subyek karo wong wedok, saran saya ngapunten mendingan dinikahkan. Karena terlalu banyak orang tua yang kemudian kosak-kosik nunggu wisuda, ning akhirnya di wisuda kalih KUA. Dalam kondisi sudah ada gembolannya. Nah, ini musibah buat keluarga. Kemudian Nabi mengajarkan bagaimana kemudian tips mencari istri. Ini pernah kita bahas di sini, yaitu tungkahul mar'atu li arba'ah. Menikahi wanita itu karena 4 hal. Boleh karena hartanya, boleh karena kedudukannya, boleh karena kecantikannya. Tapi yang keempat karena agamanya, fadfar bidzatidin taribat yadak. Jadi jenengan nek golek mantu wedok putri niku jenengan tekoki putrane, kowe kok pilih kae ngopo to Le? Atau kok kowe ngejokke kae dadi calon bojomu? Ayu Pak, ya ora apa-apa. Ning, nah niki. Nabi menegaskan fadfar lidzatidin taribat yadak. Jenengan harus tegaskan. Mbok pilih mergo ayu berarti agamane kurang. Berarti tugasmu ngajari agama. Ngoten. Mungkin nek putrane sanjang, anu Pak, mergo anake Pak Lurah. Barangkali kok aku didadekke kaur. Oke. Mbok pilih mergo kuwi berarti agamane kurang. Maka kowe duwe kewajiban didik. Nah, ngoten. Nek jenengan sing pihak putri nggih ngoten. Kalau wingi pas kula ngaturke niku ibuke sanjang. Nah, ini anak perempuan saya tak jaga nah, dengan baik-baik. Nanti nek jadi istrimu, tolong nak. Ketika dia bengkok sedikit, nah, tarian. Ojo mbok enteni nganti bablas atret gitu kan. Karena aku nek wis muter ngoten niku Le angel gitu. Mboke lho pesen ngoten niku. Calane nggih mung nunduk ngene nggih. Mergone delok calone kok ayu gitu. Dan kula ini pun batin mulai kon king mriku niku kula membatin. Iki mesti sing lanang gelem nek sing wedok embuh gitu kan. Kula tekoki, "Piye, kamu mau enggak?" Ya maulah Tat, kayak gitu cantiknya. Oh, ngono ya. Terus sing wedok kula tekoki, "Gimana Pak putrinya ini?" Ya nanti tunggu seminggu gitu. Terus sing lanang, wis crita ning mboke, macem-macem ning pake crita. Wah, bapak wis ora sabar pengen delok calon mantune sing ayu niku wau gitu kan. Terus trekok sama saya, "Gimana Tat, kapan kami ngelamar?" "Oh, sik sabar. Jawabane wae rong etok, ki arep ngelamar iki piye to gitu." Kusik sabar. Persiapkan satu di antara 2 hal, mungkin ditolak, mungkin diterima. Nek diterima ya siapke duwite gek ndang rene kan Piai Jakarta mriku. Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Ngoten nggih. Jadi kalau putra jenengan menikah karena cantiknya, pastikan ya diajari agama. Nek anake kurang-kurang ajari nggih mertuane sing ngajari. Ngoten. Kemudian kalau konteksnya adalah mencari suami, nah, maka agak beda. Nah, kalau untuk konteksnya wanita, maka agama boleh diakhirkan karena ini tugas dari suami. Tapi ya memang agama ini yang utama. Artinya jangan sampai kemudian terus diakhirkan kemudian ora diajari. Ampun. Nah, tapi kalau konteksnya mencari suami, kata Nabi SAW, idza ja'akum man tardawna dinahu wa khuluquh. Kalau datang kepadamu laki-laki yang kamu ridhoi agama dan akhlaknya. Jadi ini taruh di depan. Dan enggak ngomongkan harta, enggak ngomongkan kedudukan, enggak ngomongkan pekerjaan. Fazawwijuhu, maka nikahkan. Ya. Kenapa? Kata Nabi SAW, kalau enggak mau nikahkan takun fitnatun wa fasadun fil ard, maka akan muncul fitnah dan kerusakan di muka bumi. Artinya kalau jenengan didatangi seorang laki-laki ngelamar putri jenengan, yang dicek enggak usah sibuk soal dunianya, tapi cek yang paling dulu itu soal agamanya. Cek agamanya. Di mana? Di masjid. Cari, kowe mah ngendile Karangturi. Masjid ning kono jenenge apa? Al Ikhlas.
ketua takmire sapa? Mboten ngertos. Nah, niki pun pertanyaan rin. Nah, akhirnya jenengan parane niku karang turi niku to. Nah, jenengan salat ten niku seminggu. Nek mboten jenengan nggih piyai sanes lah itu. Kok ra enek bocah iki dhuwur ra enek, magrib ra enek, isya ra enek, subuh ra enek gitu kan. Nah, ditekoke karo takmire, niki si fulan iki kok ora enek. Ya ora bakalan enek wong agamane Kristen kok gitu. Oh, lah Suloyo. Berarti anak jenengan Suloyo wong lanang Kristen ning omah gitu. Ya. Bahkan ketika Islam pun harus dicek ada enggak di masjid. Itu bagian dari agama. Kemudian bagian dari akhlak napa? Bagian dari akhlak dicek di rumahnya. Bagaimana perlakuan dia dengan orang tuanya? Kurang ajar apa enggak? Tanya kemana? Jangan tanya sama bocahe. Piye bapakmu? Oh, bapak kula ngeten-ngeten, mesti dipuji-puji. Tekok tanggane. Pak, jenengan tepang niki, ngertos. Kalih Pak pripun? Lah Pak wis diajar kok. Nek ngoten, jenengan ngimpi niku bakal mulyake jenengan dadi mertua, ngimpi niku saestu. Nah, nek niku sae alhamdulillah. Makane kula niku enten rencang niku anti umur 39 rong nikah itu. Oh, kanthi judeg kula tekoki, ora nikah-nikahi ngopo to? Kata dia, "Lah aku ki anak tunggal, ngurusi simbok sing wis sepuh gitu kan. Terus simbok ki yo sepuh, lara tuwa, yo ora mati-mati gitu kan. Akhirnya yo kudu tak urusi tenanan gitu kan. Dadi aku ora iso apa-apa. Lah ning saiki apa yo ora pengen nikah yo pengen. Akhirnya kula suwun bidatane kula tawak-tawakke dalam tanda kutip. Dadi mboten kula templek teng cagating ngoten mboten. Maksudnya kula tekoki gadah putra Pak Joko Setri sing tesih nganggur itu. Oh enten iso pinten ya kula gathok-gathok ya ten lho. Lah niku ping 4 apa ping 5 ditolak itu. Mergone ten biodata enten tulisan ngeten iki. Bersedia tinggal bersama saya untuk ngurusi orang tua saya yang sudah tua dan sakit. Masya Allah, saya itu sampai madeg gitu. Kenapa ini calon-calon mertua ini menolak laki-laki yang sedemikian baiknya sama orang tua nih? Jadi orang tua perempuan ini calon-calon si perempuan-perempuan ini ngeman nek anake melu ngopeni mertuane. Padahal umumnya nek jenenge anak wis duwe wong tua-tua. Wong tua-tua ini kan umumnya kan loro, ngoten to. Nek sing ngopeni mboten anake terus sinten? Napa ya dibuak ning dalan? Wong gua kucing sasake mboten sae kok. Nah mulih niki wong tua kan. Artinya harusnya panjenengan ngapunten, mungkin nek jenengan termasuk sing kula kei biodata niku harusnya jenengan melihat dari sudut pandang yang lain ngoten lho. Oh iki berarti bocah iki karo wong tuane kuwi gelem ngopeni. Berarti engko nek mertua wong tuane yaitu mertua anakku iki mati ya toh. Engko berarti engko nek aku lara ya mesti jopeni karo mantuku iki kan ngoten sing bener. Ampun dicandhaki swalike, oh, berarti anakku lagi mepek mantu wis kon ngurusi wong tuwa ora mati-mati. Alah wis. Padahal sing nolak niku ngapunten nggih, Kyai Setri umure nggih pun 30 plus. Enten sing 33, enten sing 36 gitu kan. Kula nganti bingung terus sing digoleki sing piye gitu lho. Ngoten. Nggih. Maka niki Pak, akhlak agama. Kenapa dibutuhkan akhlak gak cuma agama toh? Karena enten orang-orang yang mungkin casingnya yo ustad, yo pengajar ngaji, tapi tangannya plak-plak. Ketok iku nikah karo ustad lah nggih to Pak. Lah kok motomu ireng kabeh ngono kuwi. Lah kula bar dijak tinju ya. Dijak apa ditinju? Nggih dijak tinju kula dadi samsake. Alah. Jenenge diajar nek kuwi. Enten. Makanya pentingnya akhlak niki lho. Nah, akhlak niki carane nggih niku wau dicek ten niku. Atau misal dia kerja di satu tempat, ten pasar, ten napa kantor, bisa dicek ke teman-teman kantornya. Si fulan piye ning kantor? Wah, luar biasa karo koncone. Koncone sambat sithik tulungane wis luar biasa, ngluwihi sangka sing diarep-arep koncone. Maksudnya pripun? Ah koncone sambat 1.000 dikeki 200.000. Wah, ngeri kok. Ning ternyata niku ning kanca tok gitu lho. Nek ning dulure sambat 50.000 malah ora dikeki. Enten wong lanang ngoten niku. Alah, karo kancae royal gitu kan. Rumangsane sing bakal njunjung napa bandosane kancane. Alah wis. Begitu mati ya kancane ngalih kabeh gitu. Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, wabilih cekap semanten niki akhir dari poin-poin untuk kemudian menghadirkan anak-anak yang solih. Insya Allah di minggu yang akan datang kita masuk di desain keluarga surga atau rumah surga, yaitu Baiti Jannati.
dengan desain bagaimana kemudian memperlakukan orang tua di dalam rumah yang baik. Nah, di sini mungkin jenengan sebagai orang tuanya atau bisa jadi jenengan sebagai anaknya gitu. Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kurang lebihnya saya mohon maaf. Allahu minkum. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.